Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nasihat Praktis. Hari ini kita akan masuki dunia yang seringkali tersembunyi di balik senyuman manis dan perilaku baik. Kita akan membahas ciri-ciri orang yang mungkin terlihat baik di permukaan, namun sebenarnya menyimpan hati yang licik dan mungkin dapat merugikan orang di sekitarnya. Pada dasarnya, kita akan membuka tabir kebaikan palsu yang dapat mengecoh mata dan hati kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berinteraksi dengan berbagai orang. Ada yang terlihat luar biasa baik, tetapi tahukah kita benar-benar siapa mereka sebenarnya? Apakah kepribadian mereka selaras dengan penampilan mereka? Apa yang terjadi jika kita mulai menggali lebih dalam dan melihat melampaui senyuman dan sapaan mereka? Dalam eksplorasi kita kali ini, mari bersama-sama mengidentifikasi ciri-ciri yang mungkin menjadi petunjuk bahwa di balik penampilan baik tersebut tersimpan sisi yang mungkin kurang baik. Kita akan melangkah lebih jauh dan memahami bagaimana mengenali orang-orang yang memiliki niat kurang baik di balik kedok kebaikan mereka. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung memulai perjalanan ini dan menjelajahi ciri-ciri mengejutkan yang perlu diwaspadai. 1. Merasa benar dengan menyalahkan orang lain. Mari kita mulai dengan menggali lebih dalam pada ciri pertama yang seringkali menjadi tanda seseorang berhati licik. Ini adalah perilaku merasa benar dengan terus-menerus menyalahkan orang lain. Pada pandangan pertama, orang semacam ini mungkin terlihat seperti penegak kebenaran. Tetapi mari kita simak lebih lanjut. Seseorang yang sering menyalahkan orang lain tanpa refleksi diri mungkin mencoba menyembunyikan ketidaksempurnaannya. Mereka cenderung menghindari pertanggungjawaban dan menciptakan narasi di mana mereka selalu benar. Perlu diingat, kebenaran bukanlah monopoli siapapun, dan dunia ini penuh dengan kompleksitas. Cara mengenali tanda ini. Apakah seseorang sering menyalahkan orang lain tanpa memberikan ruang untuk diskusi atau pemahaman? Apakah mereka mengarahkan tuduhan tanpa dasar yang kuat atau merasa perlu untuk melempar tanggung jawab pada orang lain? Hal ini seringkali dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat di sekitar mereka, di mana setiap permasalahan dianggap sebagai kesalahan orang lain. Dalam interaksi sehari-hari, perhatikan apakah seseorang selalu menemukan alasan untuk menghindari tanggung jawab, atau apakah mereka cenderung menciptakan konflik dengan menyalahkan orang lain. Mengenali pola ini dapat membantu kita lebih waspada dan membangun hubungan yang didasarkan pada kejujuran dan pertanggungjawaban bersama. 2. Merasa baik dengan menjelekkan orang lain. Ciri kedua yang perlu kita soroti adalah perilaku seseorang yang merasa baik dengan cara menjelekkan orang lain. Ini mungkin terdengar paradoks, tapi mari kita selami lebih dalam untuk memahami kompleksitasnya. Orang dengan ciri ini seringkali mencoba meningkatkan rasa percaya diri mereka dengan merendahkan orang lain. Mereka mungkin memiliki kebutuhan untuk menonjolkan kelebihan diri mereka dengan cara menekankan kekurangan atau kesalahan orang lain. Tindakan ini bisa menjadi strategi untuk menutupi ketidakamanan internal mereka atau bahkan sekedar cara untuk menciptakan dinamika kekuasaan. Bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda ini? Apakah seseorang seringkali mengekspresikan kritik atau merendahkan orang lain tanpa alasan yang jelas? Mungkin mereka kerap membuat lelucon atau komentar sinis yang seolah-olah bersifat tidak berbahaya, tetapi sebenarnya merusak citra orang lain. Penting untuk memahami bahwa kebaikan sejati tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain atau merendahkan mereka. Dalam hubungan yang sehat, kita saling mendukung dan membangun, bukan merusak. Jadi mari bersama-sama mengenali dan menavigasi kompleksitas dari perilaku ini agar kita dapat membentuk lingkungan yang positif dan penuh kasih. Saya yakin dengan pemahaman ini, kita dapat menghindari jebakan dari orang yang mungkin menyamar di balik bayang kebaikan. 3. Sok hebat tapi mengkerdilkan orang lain. Ciri ketiga ini membawa kita ke dunia paradoks, yaitu ketika seseorang terlihat sangat hebat di permukaan, namun mereka secara diam-diam menciptakan dinamika yang merendahkan orang lain. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai perilaku ini, yang sering disebut sebagai so hebat tapi mengkerdilkan orang lain. Orang dengan ciri ini sering menonjolkan pencapaian dan keberhasilan mereka. Namun, di balik prestasi tersebut, mereka mungkin melakukan upaya untuk merendahkan orang lain. Ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari meremehkan kontribusi orang lain hingga menciptakan situasi di mana keberhasilan orang lain dianggap remeh. Cara mengenali tanda ini. Apakah seseorang seringkali membanggakan diri mereka sendiri, terutama jika itu dilakukan dengan cara yang merendahkan orang lain? Mereka mungkin terobsesi dengan citra yang tampak hebat di mata orang lain, namun sebenarnya mereka memainkan permainan manipulatif yang dapat menghancurkan kepercayaan diri orang di sekitar mereka. Penting untuk menyadari bahwa kehebatan sejati dapat bersinar tanpa merendahkan orang lain. Dalam hubungan yang sehat, kita saling menghargai dan memberdayakan satu sama lain.
Penting untuk menyadari bahwa kehebatan sejati dapat bersinar tanpa merendahkan orang lain. Dalam hubungan yang sehat, kita saling menghargai dan memberdayakan satu sama lain. Jadi mari bersama-sama memahami kompleksitas dari perilaku ini agar kita dapat membentuk lingkungan di mana semua orang merasa dihargai dan diakui atas kontribusi mereka. Saya yakin dengan pemahaman ini, kita dapat menghindari jebakan dari orang-orang yang mungkin mencoba menunjukkan kehebatan mereka dengan cara yang merugikan. 4. Sukses dengan menjatuhkan karir orang lain. Mari kita beralih ke ciri yang keempat, yang melibatkan seseorang yang mencapai kesuksesan dengan cara menjatuhkan karir orang lain. Ini adalah pola perilaku yang merugikan, di mana seseorang mungkin mencapai tujuannya dengan mengorbankan karir dan reputasi orang lain. Mari kita gali lebih dalam untuk memahami kompleksitas dari sukses semacam ini. Orang dengan ciri ini mungkin memiliki keinginan kuat untuk maju dalam karir mereka, namun mereka memilih jalur yang tidak fair. Ini bisa melibatkan menjatuhkan nama baik rekan kerja, menyebarkan rumor, atau bahkan melakukan tindakan yang merugikan secara profesional. Mereka mungkin terlibat dalam permainan politik kantor yang dapat merusak hubungan di lingkungan kerja. Bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda ini? Apakah seseorang sering mendapatkan kesuksesan dalam karir mereka dengan cara yang tampaknya merugikan orang lain? Mungkin mereka sering berada di pusat konflik atau terlibat dalam situasi yang merugikan rekan-rekan kerja. Memahami bahwa sukses sejati tidak memerlukan kehancuran orang lain adalah langkah awal untuk melawan pola perilaku ini. Dalam dunia profesional yang kompetitif, penting untuk menjaga integritas dan menghargai kontribusi kolektif. Jadi, mari bersama-sama menyelami dunia yang kompleks ini agar kita dapat mengenali potensi risiko dan membantu menciptakan lingkungan kerja yang adil dan positif. Dengan pemahaman ini, kita dapat menghindari jebakan dari orang-orang yang mungkin mencoba mencapai sukses dengan merugikan orang lain. 5. Sok menasehati tapi diam-diam menjerumuskan. Saat kita menjelajahi ciri yang kelima, kita menyelami dunia kompleks di mana seseorang dapat tampil sebagai penasehat bijak, namun di balik kata-katanya yang disampaikan dengan penuh kesan, tersembunyi potensi untuk menjatuhkan dan menjerumuskan. Mari kita mendalami lebih jauh mengenai sok menasehati tapi diam-diam menjerumuskan ke dalam kegagalan. Orang dengan ciri ini seringkali memiliki kemampuan luar biasa dalam memberikan nasihat yang terdengar bijak dan mendukung. Mereka mungkin tampak sebagai sumber inspirasi dan kebijaksanaan, tetapi kita perlu mempertanyakan apakah nasihat tersebut memiliki tujuan yang tulus. Kadang-kadang, kata-kata mereka yang terlihat bijak dapat menjadi jebakan yang mengarahkan kita ke dalam kejatuhan. Bagaimana kita bisa mengenali tanda ini? Apakah nasihat yang mereka berikan sesuai dengan kepentingan bersama, atau mereka memberikan petunjuk yang lebih mengarah pada keuntungan diri sendiri? Tanda ini seringkali muncul ketika nasihat yang seharusnya memandu kita menuju kesuksesan sebenarnya mengarahkan kita ke dalam jurang kegagalan. Mengapa ini perlu dicermati? Karena nasihat yang seharusnya memberikan arahan positif dapat merugikan jika disampaikan dengan tujuan terselubung. Jika kita tidak waspada, kita bisa terjebak dalam permainan kata-kata yang merugikan. Kebijaksanaan yang seharusnya membimbing kita menuju kesuksesan justru dapat menjadi penyebab kegagalan. Dalam membangun hubungan dan bekerja sama, penting bagi kita untuk tetap kritis dan memeriksa apakah nasihat yang kita terima memiliki tujuan yang jelas dan sejalan dengan kepentingan bersama. Dengan memahami ciri ini, kita dapat melangkah maju dengan kebijaksanaan dan terhindar dari jebakan yang mungkin tersembunyi di balik kata-kata bijak. Terima kasih telah menyertai perjalanan kita hari ini. Kita telah menjelajahi dan menggali lebih dalam tentang ciri-ciri orang yang terlihat baik tapi menyimpan hati yang licik. Sebuah perjalanan yang membuka mata dan menelusuri kejeniusan manusia yang terkadang dapat meresahkan. Kita telah menyentuh dunia kompleksitas perilaku manusia. Memahami bagaimana seseorang dapat menampilkan citra baik di permukaan, namun sebenarnya menjalani permainan yang kurang jujur di balik layar. Dari merasa benar dengan menyalahkan, merasa baik dengan merendahkan orang lain, mencapai kesuksesan dengan merugikan karir rekan-rekan kita, hingga memberikan nasihat diam-diam menjerumuskan. Kita telah mengurai tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Namun, perjalanan ini bukan untuk menimbulkan ketakutan atau ketidakpercayaan terhadap orang di sekitar kita. Sebaliknya, ini adalah undangan untuk lebih bijaksana dalam memahami dinamika manusia. Kita dapat merajut hubungan yang kuat dan saling mendukung ketika kita mampu mengenali tanda-tanda bahaya dan melangkah dengan kebijaksanaan. Dengan memahami ciri-ciri ini, kita mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia dengan mata yang terbuka dan hati yang penuh keberanian. Kita tidak hanya mengenali risiko, tetapi juga memahami pentingnya membangun lingkungan yang positif di sekitar kita. Ingatlah, kebaikan sejati adalah yang membangun, bukan yang merusak.
Mari terus menciptakan dunia di mana kejujuran dan empati menjadi fondasi utama. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.